Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 823. Apa? Lin Yu membuka mulutnya dengan luar biasa ketika dia mendengar ini, mengira dia salah dengar. Jiang Yan mencuri. Ini lebih tidak masuk akal daripada Junei Feixue. Tapi, hati Lin Yu menghela nafas, dalam keadaan khusus, masih akan ada salju di bulan Juni. Meskipun Lin Yu tahu itu tidak mungkin, dia masih sedikit bersalah, dan detak jantungnya tidak bisa membantu mempercepat. Dia buru-buru berkata, "Jadi apa, Din Zhao, apa yang terjadi?" Pada saat ini, suara berisik datang dari ujung telepon yang lain, seolah-olah Zhao Zongji sedang memegang telepon dengan seseorang. Melihat Zhao Zongji tidak mau menjawab, Lin Yu cemas, dan buru-buru berteriak kepada Li Zhensheng di ruang belakang, "Saudara Li, cepat, ikut saya ke rumah sakit umum daerah militer." "Ini baik." Li Zhensheng setuju, bertepuk tangan dan dengan cepat berlari keluar ruangan, mengulurkan tangan dan mengeluarkan kunci mobil dari lemari. Saat ini, suara Zhao Zongji datang dari telepon Lin Yu. "Hei, halo, Jierong. Din Zhao, ini. Lin Yu buru-buru menjawab, "Apa yang sedang terjadi? Apa yang mencuri orang dan bukan mencuri orang?" "Jiang Yan, saya mengerti, dan Anda juga mengerti saya, dia tidak bisa melakukan hal yang tidak sedap dipandang itu." Ketika Lin Yu berbicara, dia sengaja berpura-pura percaya diri, tetapi dia masih agak bersalah. Mungkin semakin dia peduli, semakin takut dia akan kalah. "Tentu saja, Jierong, tidak ada mencuri, jangan dengarkan wanita bau ini berbicara omong kosong." Zhao Zongji berkata dengan marah. "Kamu bilang siapa gadis bau, siapa yang kamu tegur?" Begitu Zhao Zongji selesai berbicara, suara wanita tajam itu datang lagi dari telepon, dan kemudian ada suara berisik lain di penerima. Lin Yu. Melihat tidak jelas di telepon, Lin Yu hanya menutup telepon, mendesak Li Zhensheng untuk mengemudi lebih cepat. Li Zhensheng hampir menginjak pedal gas sampai ke rumah sakit umum daerah militer. Ketika dia tiba di pintu masuk rumah sakit, Lin Yu tidak punya waktu untuk menunggu Li Zhensheng berhenti, melompat keluar dari mobil, dan bergegas menuju departemen Jiang Yan. Setelah Jiang Yan dan Zhao Zongji berada di gedung rumah sakit, dia berlari menuju gedung rumah sakit lagi, dan bergegas ke lantai di mana Jiang Yan dan yang lainnya berada secepat mungkin. Dia tidak punya waktu untuk menunggu lift, dan dia langsung lari menaiki tangga. Begitu dia keluar dari tangga, dia mendengar suara keras dari salah satu ujung lantai. Di ujung koridor, pintu masuk ke senior suite dikelilingi oleh dokter dan perawat. Anggota keluarga pasien yang aktif. Lin Yu sedikit mengernyit, bergegas ke bangsal tingkat tinggi, dan buru-buru bertanya kepada kerumunan, "Ada apa? Apa yang terjadi?" "Din He." "Halo Din He." Semua dokter dan perawat tahu bahwa Lin Yu adalah wakil presiden rumah sakit, jadi mereka buru-buru menyapa. Lalu menyingkir. Mereka semua tahu bahwa Jiang Yan adalah kekasih Lin Yu. Begitu semua orang pindah, Lin Yu melihat kekacauan di bangsal. Selimut, wastafel, kotak makan siang, melon dan buah-buahan, dan nampan medis semuanya terlempar ke lantai. Pada saat ini, seorang wanita paruh baya yang berpakaian mewah dan tidak tinggi tampak lurus. Menunjuk Zhao Zongji dengan ganas, Zhao Zongji berteriak padanya. Rambut Zhao Zongji berantakan, wajahnya berlumuran darah, dan dia terlihat sangat malu. Ada juga dua dokter yang menjaga Zhao Zongji, satu di kiri dan satu di kanan, mengangkat tangan mereka untuk memperingatkan wanita pendek itu agar tidak melakukannya. Wanita pendek itu juga berdiri dengan seorang pria paruh baya bertubuh kekar dengan pakaian sakit, juga memohon kepada wanita pendek itu untuk melupakannya. Tidak diragukan lagi bahwa Zhao Zongji jelas dipukuli oleh seorang wanita pendek.
Jiang Yan berdiri di belakang Zhao Zongji, wajahnya pucat, dan matanya menatap marah pada wanita pendek itu. Lin Yu melihat bahwa pakaian Jiang Yan berpakaian rapi dan wajahnya rapi dan rapi. Mengetahui bahwa dia tidak terluka, Lin Yu tidak bisa menahan nafas lega. Dia bergegas ke sampingnya dan berkata dengan lembut, "Apakah kamu baik-baik saja?" Saat dia berkata, dia mengulurkan tangan untuk memegang tangan Jiang Yan. Jiang Yan tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu, dan tanpa sadar menarik tangannya, menoleh dan menemukan bahwa itu adalah Lin Yu. Lalu dia menghembuskan napas dan menggenggam tangan Lin Yu dengan erat, dan ketegangan di matanya menghilang. Melirik wanita pendek di sampingnya, dan berkata dengan dingin, "Wanita ini gila. Siapa yang kamu bicarakan? Siapa yang kamu bicarakan?" Ketika wanita pendek itu mendengar perkataan Jiang Yan, dia tiba-tiba kehabisan nafas, berteriak dan bergegas menuju Jiang Yan dengan gigi dan cakarnya. Tapi karena Zhao Zongji berada di depan Jiang Yan, cakar ini menangkap Zhao lagi. Di wajah Zongji, Zhao Zongji menjerit lagi dan lagi, tetapi dua dokter di sebelahnya buru-buru maju dan meraih wanita pendek itu. "Presiden Zhao, apa yang terjadi?" Lin Yu buru-buru mendukung Zhao Zongji, yang terpana oleh tubuhnya yang disiksa. "Tikus, itu tikus." Zhao Zongji tersipu, terengah-engah, berbalik dan melihat mata Lin Yu tiba-tiba dipenuhi dengan air mata keluhan, meraih lengan Lin Yu, dan berkata dengan suara gemetar, "Jiarong, 5 sudah lebih dari 10. Saya tidak pernah mengalami penghinaan seperti ini. Luka di wajah ini semua dilakukan atas nama Jiang Yan, Anda harus ingat." Zhao Zongji dianiaya seperti anak kecil, jika bukan karena begitu banyak rekan, dia akan benar-benar menangis. Ya, dia berusia 50-an. Lin Yu ingin tertawa sedikit di dalam hatinya, tetapi berusaha sekuat tenaga untuk menahan wajahnya, dan dengan sungguh-sungguh mengangguk ke Zhao Zongji, dan berkata, "Din Zhao sangat baik. Saya harus mengingatnya di dalam hati." Zhao Zongji mengangguk penuh semangat dengan air mata, secercah kelegaan melintas di matanya, selama kasih sayang Lin Yuji, semuanya sepadan. "Tapi Din Zhao, apa yang terjadi?" Lin Yu bertanya dengan bingung lagi, karena situasinya terlalu berantakan saat ini, dan dia tidak bisa mengetahui situasinya untuk sementara waktu. "Ada apa? Kamu adalah suami wanita jalang ini. Wanita jalang ini merayu suamiku." Wanita pendek itu segera meregangkan lehernya dan memarahi Jiang Yan dengan ganas, jika bukan karena dua dokter di sebelahnya, dia sepertinya datang untuk memukuli Jiang Yan. Wajah Lin Yu tenggelam ketika dia mendengar itu, dia menatap wanita pendek itu dengan dingin, dan berkata dengan wajah tenang, "Tolong jaga kebersihan mulutmu." "Kenapa? Apa aku salah?" "Dia jalang, jalang." Wanita pendek itu jelas digunakan untuk menjadi kuat. Dia tidak hanya gagal menahan ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, dia berteriak lebih keras lagi, "Aku harus merobek mulut wanita jalang ini hari ini." "Oh, tidakkah kamu mengatakan beberapa patah kata?" Pria paruh baya yang gagah dengan setelan medis dengan hati-hati menarik wanita pendek itu dan berbisik jelas, dia seharusnya adalah suami dari wanita pendek, tetapi dia tidak memiliki status keluarga. "Kamu bukan hal yang baik." Wanita pendek itu berbalik dan menendang pria berjas sakit itu, dan memarahi dengan marah, "Jika kau tinggal di sini selama 2 bulan lagi, seluruh keluargamu akan dikosongkan olehmu untuk diberikan pada wanita jalang kecil ini. Aku akan memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Ada yang ingin kukatakan, tapi tolong bersihkan mulutmu." Mata Lin Yu merah, hatinya terbakar oleh amarah, dan tinjunya bentrok jika dia tidak memukuli wanita pendek ini akan berada di tanah. "Mulut bersih." Wanita pendek itu mencibir dan menatap Lin Yu dan berkata, "Mengapa, saya tidak berani membiarkan orang lain membicarakannya? Istri Anda adalah sepatu yang rusak. Anda bahkan tidak bisa melihat sepatu yang rusak. Seorang pria seperti Anda mungkin juga mati. Biarkan dia pergi."
Lin Yu tidak memperhatikan wanita pendek itu, dan berbisik kepada dua dokter yang menyeret wanita pendek itu dengan dingin. Kedua dokter itu sedikit terkejut, dan mereka kembali menatap Lin Yu karena mereka sedikit tidak jelas. Biarkan dia pergi. Lin Yu mengulangi lagi, suaranya sangat dingin. Kedua dokter dengan cepat melepaskan wanita pendek itu dan mundur ke samping. Kamu tidak berani mengajari wanita jalang ini, aku akan membantumu mengajar. Wanita pendek itu melepaskan diri, menggulung lengan bajunya, dan bergegas menuju Jiang Yan dengan tangan terbuka. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba melihat telapak tangan yang kuat terbang ke arah pipi kirinya dengan suara angin. Bentak. Terdengar suara yang keras dan jelas, dan gerakannya sebanding dengan ledakan bola lampu. Wanita pendek itu hanya merasakan dengungan di telinganya, matanya menjadi hitam, dan tubuhnya berputar ke kanan tak terkendali seperti gairo, lalu jatuh ke tanah dengan bunyi letusan, lalu pipi kirinya melotot dengan cepat seperti balon. Saat aku bangun, seteguk darah, dimuntahkan, dan ada 2 gigi putih di darah. Telapak tangan ini untuk cintaku. Lin Yu menggelengkan telapak tangannya yang terangkat, dan berkata dengan ringan kepada wanita pendek itu.